Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Maladewi Salpana Arma dari SMP Negeri 1 Martapura. Saya Ruslanal Amin dari SMP Islam Maria Mulai. Saya Sumarti A dari SD Negeri 12 Martapura. Kami akan mempraktikkan proses coaching supervisi akademik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ruslan. Waalaikumsalam, Bu Tia. Ya, ketemu lagi ya, Pak Ruslan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Masih lapar, sehat. Bu. Oh gitu ya. Oke, Pak Ruslan. Jadi di sini kita akan melakukan percakapan kucing ini. Nanti Pak Ruslan dengan si kucing kan. Oke, jadi sebelum Bapak melakukan percakapan kucing, di sini saya nih kebetulan sebagai observer, pengamat untuk proses kucing Bapak dengan si kucing. Sini saya ingin menyampaikan beberapa poin yang ada di rubrik penilaian saya, ya, rubrik pengamatan lah ya. Di rubrik pengamatan saya ini saya ada beberapa poin, yaitu yang pertama itu saya mengharapkan Bapak memiliki dalam kucingnya tadi memiliki prinsip-prinsip dari kucing, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memberdayakan atau memaksimalkan potensi si kucing ya Pak ya. Nah, dan juga Bapak kami harapkan menguasai kompetensi inti dari kucing, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tentunya semuanya itu sesuai dengan alur tirta, ya, dari tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawabnya ya Pak ya, sesuai alur itu. Baik, berhubung Bapak sudah paham sekali nih, langsung saja ke pertanyaan Pak Kucing nih ya Pak ya. Jadi yang saya ingin tanyakan sebelum Bapak melakukan proses kucing ini yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam percakapan kucing ini? Saya di sini dalam bingkai alur kita, kalau bisa semaksimal mungkin saya ketiga-tiganya, baik kehadiran penuh, ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Saya upayakan nanti bisa diaplikasikan dalam proses kucing. Iya, memang ketiganya itu berkaitan ya Pak ya. Tapi yang lebih signifikan, yang lebih urgent lah, apa tuh Pak? Salah satunya. Jadi harapan saya sih yang paling bisa ditonjolkan dan dikembangkan dari kompetensi kucing tadi yaitu kehadiran penuh. Dengan begitu saya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh kucing saya secara utuh. Iya, benar sekali. Jadi mendengarkan dengan sesama gitu Pak ya. Oke. Sehingga dari yang mendengarkan dengan sesama itu apa hasil yang diharapkan dari Bapak? Dengan begitu harapan saya atau ekspektasi saya, semua solusi yang coba kita kolaborasikan itu semuanya kembali kepada kunci. Bagaimana yang bersangkutan kunci itu bisa mengembangkan potensi diri dengan gaya yang bersangkutan sendiri cara menyelesaikannya. Ya, sesuai dengan prinsip si coaching tadi adalah memberdayakan coaching. Baik Pak, kalau begitu kita langsung saja untuk percakapan kucingnya. Saya akan mengamati proses kucing Bapak. Terima kasih. Selamat menjalankan Pak. Iya. Baik.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu Mala? Alhamdulillah sehat, Pak. Lama nggak ketemu ini. Iya. Jadi begini Bu, kemarin kan kita sudah komunikasi itu via handphone kan atau via WA, kita merencanakan pertemuan ini. Katanya Bu Mala itu ada kebutuhan dan minta mengatur jadwal pertemuan dengan kita, ya otomatis itu menjadi PR bagi saya tuh. Ya, sebetulnya ada apa sih, penasaran saya. Jadi bagaimana kok ada rencana apa ini kok tiba-tiba? Baik Pak, kalau secara fisik saya itu sehat ya Pak ya. Kemudian kegiatan mengajar juga berjalan seperti biasanya. Tapi Pak, terus terang Pak, saya itu punya ganjalan Pak. Semenjak turun jadwal dari bagian kurikulum untuk kegiatan supervisi kita Pak. Jadi minggu yang lalu kalau tidak salah Pak ya, setelah itu saya tuh kebetulan Pak, sebenarnya saya yang dapat giliran yang pertama itu. Giliran pertama itu saya yang akan diobservasi oleh kepala sekolah Pak ya. Nah semenjak itu saya tuh punya kekhawatiran Pak, punya kekhawatiran, punya kecemasan, punya ketakutan apakah saya dapat melaksanakan proses observasi itu dengan baik dan maksimal. Karena begini Pak, terus terang ya kepala sekolah kita tiap hari sih Pak kita ketemu ya, tapi saya itu kalau yang namanya mengajar diawasi ya takut Pak. Takut, grogi, cemas, timbul muncul keringat jagung, sehingga itu akan merusak konsentrasi saya. Itu yang menjadi kekhawatiran saya. Saya merasa orang yang tepat untuk saya ajak bercerita itu Pak Ruslan, karena menurut saya Pak Ruslan itu pintar mengelola emosi. Makanya saya inginnya curhatnya, berbagi ceritanya sama Pak Ruslan, begitu. Oke Bu, jadi harapan Ibu apa nih setelah kita kolaborasi, komunikasi dua arah, empat mata, dan boleh disaksikan oleh observer gitu kan? Harapannya apa dari keresahan yang Ibu rasakan ini? Setelah kita komunikasi bersama ini. Baik Pak, saya berharap nanti saya bisa menemukan solusi atas permasalahan saya tersebut setelah saya bercerita ke Bapak kan. Saya dapat menemukan solusi apa yang harus saya lakukan, kemudian bagaimana saya menyikapinya, seperti itu yang saya harapkan Pak. Jadi untuk sejauh ini Bu, mohon maaf sekali ini ya, persiapan apa yang sudah Ibu siapkan ketika sebentar lagi ya itu mau supervisi, baik secara mental, spiritual ataupun emosional? Kalau secara mental sih Pak belum ada persiapan. Belum ada persiapan. Yang saya persiapkan itu baru untuk proses di kelasnya, seperti media pembelajaran, kemudian LKPD, semua proses pembelajaran sudah saya siapkan. Tapi untuk mental saya betul-betul belum siap Pak. Karena terus terang saya itu grogi orangnya kalau diawasi Pak. Saya takut, saya grogi. Nah, jadi untuk mental itu belum ada saya siapkan Pak. Jadi sebetulnya dari sisi teknis ya, segala sesuatunya sudah dipersiapkan oleh Ibu. Sudah, alhamdulillah sudah. Tapi hanya sebatas apa yang mungkin itu perasaan Ibu saja kalau ya. Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Kan hanya sebatas itu. Ada bisa juga sebetulnya tidak ada apa-apa, hanya perasaan itu saja yang sudah yang mungkin bisa dikatakan sepertinya merasa diri Ibu itu serba salah padahal tidak ada apa-apa sama sekali. Begitu ya Pak ya. Jadi rencananya apa ini untuk mengatasi perasaan atau dugaan gundah gulana sebelum supervisi yang bakal Ibu rencanakan supaya tidak terjadi hal yang demikian negatif itu? Baik Pak, saya itu punya pemikiran begini Pak, makanya saya perlu bercerita dengan seseorang ya Pak, apakah tindakan saya ini nanti benar kan. Jadi saya itu punya ide atau punya pemikiran, saya akan bertemu terlebih dahulu dengan kepala sekolah sebelum saya melakukan supervisi tersebut, sebelum saya diamati atau diobservasi oleh kepala sekolah. Saya akan membuka komunikasi awal dulu dengan kepala sekolah. Saya akan menyampaikan ke beliau, Bu, saya ini sebenarnya kalau diawasi mengajar itu grogi, takut. Jadi paling tidak saya sudah menyampaikan apa yang saya rasakan. Jadi mungkin nanti beliau punya teknik tersendiri ketika mengawasi saya, begitu Pak rencananya. Terus ada nggak yang bisa diajak kolaborasi untuk mengatasi kecemasan Ibu sendiri itu? Mungkin dengan sejawat atau siapakah
Oke, kalau menurut saya Pak, sejauh pemantauan saya akan mengajak yang pertama mungkin wakil kurikulum. Karena pasti beliau punya trik tersendiri kan. Beliau diangkat sebagai wakil kurikulum kan, proses pembelajaran. Kemudian mungkin rekan sejawat teman senior, senior yang sudah lama, sudah punya banyak pengalaman dalam kegiatan supervisi begitu. Dan mungkin juga Pak Ruslan sendiri nanti akan saya ajak. Gitu. Terima kasih Pak. Jadi ada 3 peran penting ya yang bisa mungkin menenangkan Ibu. Yang pertama itu wakil kurikulum, yang kedua kemudian guru senior, yang mungkin kita bisa sharing sama rekan sejawat ya. Jadi rencananya sebelum dilakukan supervisi, kapan ini unsur-unsur yang bakal ditemui itu? Baik Pak, saya kan jadwalnya tuh tanggal 20 Juli Pak. Nah sekarang kan sudah tanggal 16. Insya Allah sebelum tanggal 20 itu mungkin saya akan menghubungi yang saya perlukan ini tadi di tanggal 18 Pak. Sebelum saya supervisi kan. Jadi ketika saya supervisi saya sudah mantap begitu Pak. Ya. Jadi akhirnya terbuka dengan sendirinya ya. Bisa memunculkan aura positif ya, malah luar biasa sekali, sehingga bisa menyelesaikan persoalan sendiri. Terima kasih. Ya, itu kan berkat Pak ini, Pak Arus lah. Kalau tidak saya bercerita tadi, saya tidak bisa menemukan tadi Pak. Ya, sebetulnya itu perasaan itu saja kalau ya. Rupanya ketika sudah bertugas seperti ini, alhamdulillah ternyata ya nggak ada apa-apa ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Dan poinnya nanti poin yang A dari Ibu Kepala Sekolahnya, Bu ya. Amin, 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 amin ya Allah. Terima kasih Bu, itu saja ya. Baik Pak, saya yang mengucapkan terima kasih Pak atas kesediaannya untuk menampung cerita saya, kegundahan saya, kan, kecemasan saya selama ini. Ternyata kalau kita berbagi cerita, ternyata masalah berat jadi mudah ya Pak ya, jadi ringan ya Pak ya. Terima kasih sekali lagi ya Pak ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Ke depan jangan sungkan-sungkan kalau misalnya pengen berbagi. Insya Allah. Saya sebaliknya. Insya Allah. Insya Allah Pak. Insya Allah selagi kita sehat dan waktunya ada, Insya Allah kita saling berbagi dan saling sharing ya Pak ya. Itu Ibu ya. Baik Pak. Mudah-mudahan nanti lancar tanpa ada kendala apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, kita langsung saja ya. Saya sudah Bapak sudah melakukan proses coaching, saya sudah melakukan pengamatan. Jadi di sini ada yang ingin saya tanyakan sebelumnya, sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Jadi yang ingin saya tanyakan dari proses coaching ini tadi, apa saja yang sudah Bapak lakukan? Jadi begini Bu, Puji kan merasa dirinya kurang pede ketika mau menghadapi kepala sekolahnya, dimana itu ternyata menjadi kendala besar bagi yang bersangkutan. Tapi dengan kolaborasi tadi, insya Allah Puji dengan potensi yang dimilikinya itu bisa menyelesaikan jalan-jalan apa yang bakal ditempuh untuk menyelesaikan perkara sendiri. Jadi yang sudah dilakukan adalah sebuah kolaborasi gitu Pak ya? Iya. Oke, kemudian hasil dari kolaborasi Bapak tadi, yang coachingnya tadi, apa hasilnya? Hasilnya yang pada akhirnya harapan kita sih nanti ketika sudah dilakukan supervisi atau bahkan ketika hari H pada supervisinya berjalan dengan lancar tanpa halangan soal apapun, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Kuci bahwasanya langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga siapa yang bisa menunjang untuk memunculkan rasa percaya dirinya di hadapan kepala sekolah dalam langkah supervisinya. Itu dengan begitu ketika langkah-langkah ini sudah dilakukan, insya Allah ke depan Kucinya itu tidak ada kendala sama sekali. Iya, jadi Bapak intinya sudah memberdayakan begitu Pak ya. Oke. Sudah mengembangkan kompetensi Kuci. Baik, memang di sini saya sudah sesuai dengan pengamatan saya yang Bapak utarakan tadi. Jadi dari awal itu Bapak sudah melakukan prinsip Kuci seperti kemitraan. Jadi Bapak itu sangat welcome gitu kan ya. Itu sangat seperti mitra gitu. Kemudian
kemudian proses aktif dan memberdayakan sampai yang kuncinya tadi bisa memunculkan ide-ide solusi gitu. Kemudian kompetensi intinya, jadi kehadiran penuh Bapak, fokus itu ada tadi terlihat. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi semuanya sudah dilakukan sampai akhirnya solusi itu muncul dan apa yang Bapak inginkan tercapai. Dan semua kegiatannya pun sesuai dengan alur tirta. Jadi pertama itu berurutan, runtun gitu. Sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Nah, dan dari semua ini kedepannya nih Pak, kompetensi yang ingin lebih lagi dikembangkan oleh Bapak tuh apa? Itu dari kompetensi yang perlu saya kembangkan dari ketika poin sebelumnya mengenai dan berbobot. Nah, karena kan mungkin dari itu semuanya berangkat dari mood saya ini, namanya manusiawi kan ya. Ketika saya punya mood yang baik, otomatis saya solusi kemudian pertanyaan yang bisa memberikan umpan balik yang baik. Pertanyaan berbobot itu sepertinya kadang-kala masih perlu peningkatan lagi dari saya. Baik. Jadi ingin mengembangkan lagi pertanyaan berbobot sehingga lebih si kuncinya lebih nyaman, lebih menemukan. Iya, betul. Baik Pak, dari kesemuanya tadi sudah saya sampaikan dan prosesnya sudah sangat baik. Semoga kedepannya makin sukses lagi ya Pak. Makin terima kasih untuk hari ini. Sama-sama Ibu. Iya, mohon maaf kalau ada salah-salahnya Pak.